Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan. Nah, belajar apa kita hari ini? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan berguna, juga tidak mudah lupa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran. Ada yang tahu apa itu indera pendengaran? Yap, tepat sekali. Indera pendengaran itu adalah alat untuk mendengar. Tapi alat untuk mendengar pada manusia itu apa ya? Ya, alat untuk mendengar pada manusia yaitu telinga. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang telinga. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya, juga bagaimana cara telinga mendengar. Kita buka terlebih dahulu yuk bukunya. Halaman 82. Kita wajib bersyukur karena telah diberikan bagian tubuh yang sempurna oleh Tuhan. Salah satunya kita diberikan telinga, yaitu alat untuk mendengar. Nah, dengan mempunyai telinga, kita dapat mendengar kicauan burung, kita dapat mendengar suara-suara hewan, suara musik, dan lain-lain. Namun, apa saja sih bagian-bagian dari telinga itu? Sambil kita simak gambarnya ya. Bagian telinga itu ada 3. Yang pertama, ada telinga bagian luar. Yang kedua, ada telinga bagian tengah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada telinga bagian dalam. Kita mulai dari telinga bagian luar. Di telinga bagian luar ini terdapat yang pertama ada daun telinga. Nah, ini daun telinga ya. Jadi, daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Untuk menangkap bunyi atau suara-suara dari luar. Lanjut, sekarang ke telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah ada liang telinga. Jadi gambar ini adalah liang telinga ya. Liang telinga ini berfungsi untuk meneruskan suara dari daun telinga ke gendang telinga. Nah, ibaratnya liang telinga ini sebagai saluran atau jalan dari daun telinga ke gendang telinga. Nah, anak-anak tahu nggak? Ternyata di liang telinga itu ada rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini fungsinya untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Jadi, debu dan air itu tidak akan mudah masuk ke telinga karena dilindungi oleh rambut halus tadi. Itu ya. Selanjutnya, masih di telinga bagian tengah. Ada yang namanya gendang telinga. Kenapa sih namanya gendang telinga? Karena bentuknya itu seperti gendang. Nah, apa sih Bu fungsinya? Fungsinya itu untuk menerima getaran bunyi
atau suara yang berasal dari daun telinga, liang telinga, dan kemudian suara tersebut diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini fungsinya untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Oke, selanjutnya kita lanjut ke telinga bagian dalam. Nah, ada apa aja sih di telinga bagian dalam ini? Di telinga bagian dalam ini yang pertama ada koklea atau rumah siput. Nah, koklea atau rumah siput ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi lalu meneruskannya ke saraf pendengaran. Nah, di sini ada saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Nah, yang tadi itu merupakan bagian-bagian dan fungsi telinga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses mendengar atau bagaimana sih cara telinga dapat mendengar. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana sih telinga itu bisa mendengar? Yuk kita belajar bersama sambil menyimak videonya, sambil dengarkan juga ya Ibu menjelaskan. Nah, kita bisa lihat di situ ada lingkaran berwarna biru. Nah, lingkaran berwarna biru itu merupakan gelombang bunyi atau gelombang suara. Nah, yang pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu, gelombang bunyi tersebut masuk ke saluran telinga atau liang telinga. Setelah melewati saluran telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Nah, gendang telinga pun bergetar sehingga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, kita bisa lihat itu adalah tulang-tulang pendengaran. Nah, setelah itu, koklea atau yang kita kenal dengan rumah siput menangkap getaran bunyi dari tulang-tulang pendengaran. Nah, selanjutnya, saraf pendengaran akan menyalurkan bunyi ke otak. Sehingga di dalam otak itu akan diproses bunyi yang didengar. Misalnya, oh ternyata itu bunyi burung loh. Oh ternyata itu bunyi kambing loh. Nah, itu semua diatur di dalam otak. Nah, bagaimana anak-anak? Apa yang kita pelajari hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Semoga menyenangkan ya. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.